Selamat pagi jemaat yang terkasih. Senang sekali kita bisa berjumpa dan berdoa bersama-sama di Sabtu pagi ini. Dan saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk kita bersama-sama nanti menaikkan pokok-pokok doa, terkhusus bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah mereka juga boleh mengalami pertolongan Tuhan dan mereka boleh mengalami proses pemulihan, disembuhkan, dikuatkan. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih bila kami boleh diberikan oleh Tuhan jam istirahat malam. Dan pagi hari ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan. Kami menerima anugerah Tuhan yang baru dan kami menerima rahmat-Mu yang selalu baru itu. Biarlah segala aktivitas yang hendak kami kerjakan pada hari ini, kami juga boleh alaskan di dalam jam-jam di mana kami menghampiri-Mu di dalam doa kami, ya Tuhan. Kami mau menyerahkan jam doa bersama ini, kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya ingin langsung mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya ulangi, Matius 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Saya ulangi. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ketika kita membicarakan kesembuhan, lalu kesembuhan itu kita kaitkan dengan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa, segala dokter yang mampu segala penyakit yang ada. Itu tentu saja kita belajar menerima sebagai kebenaran bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat, yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang dialami oleh manusia. Kalau kita mau membaca, kalau kita mau putar YouTube, kalau kita mungkin mau mendengar kisah-kisah kesaksian, banyak orang yang mengalami jamahan-jamahan Tuhan yang luar biasa. Di tengah kondisi-kondisi kritisnya,
pada waktu medis sudah memberikan sebuah pernyataan bahwa penyakitmu ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Yang membuat orang itu terkadang hilang harapan, menjadi putus asa. Tetapi tatkala mereka kemudian belajar untuk memohon dan berserah kepada Tuhan, lalu Tuhan menjamah mereka. Saudara, tetapi terkadang masalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan ini juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Yang acap kali pertanyaan itu muncul karena apakah kita akan memiliki sebuah keyakinan sepenuhnya bahwa kesembuhan itu akan terjadi di dalam diri kita. Terkadang cara berpikir kita yang kita menggunakan logika kita, lalu kita mencoba untuk melihat kaitannya, bahkan iman itu bisa dinyatakan di dalam sebuah hikmat tindakan yang tepat. Misalkan, ya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan menjamah kita. Misalkan melalui makan yang cukup, asupan obat-obatan, vitamin, jam istirahat yang cukup, dan seterusnya. Namun kita mempercayai bahwa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan. Bapak Ibu, untuk mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan, itu bisa menimbulkan sebuah pergumulan yang kontroversif. Misalkan, tidak sedikit di antara kita yang terkadang memiliki sebuah penilaian-penilaian yang rada miring terhadap ibadah-ibadah kesembuhan yang dilakukan. Hamba-hamba Tuhan yang mencoba untuk mendoakan dan mereka memberikan sebuah perubahan dan orang itu mengalami jamahan Tuhan dan sembuh. Nah, kalau kita mencoba kembali kepada bacaan tadi, ada beberapa ayat sih memang yang patut untuk kita coba pikirkan apa yang sesungguhnya Yesus mau lakukan. Yang jelas, Yesus sendiri merespon tatkala sang perwira itu menaikkan permohonan bahwa hambanya itu kesakitan karena lumpuh. Dan Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Saudara, apakah kita meragukan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan? Tentu saja tidak. Tetapi yang menjadi lebih menarik adalah ketika sang perwira tersebut merespon apa yang diucapkan oleh Yesus. Dengan seolah-olah mengatakan, Tuhan nggak perlu datang. Tapi katakanlah saja, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu dia mencoba untuk menyampaikan sebagai seorang perwira latar belakang militer, sebuah tatanan yang biasa dilakukan, bahwa dia juga punya anak buah kok. Dia punya prajurit. Kalau disuruh pergi, ya pergi. Disuruh datang, ya datang. Disuruh mengerjakan, ya mengerjakan. Yang seolah tatanan di dalam kemiliteran ini menjadi sebuah dasar bagaimana dia mencoba merespon terhadap perkataan Yesus, aku akan datang menyembuhkan. Tapi dia mencoba melihat, kalau engkau berkata saja, cukup engkau berkata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu itu yang kemudian dijadikan sebagai sebuah materi pembicaraan Yesus terhadap orang-orang yang hadir. Tidak pernah kutemukan iman yang seperti ini. Tetapi diakhiri perikop ini dengan Yesus mengatakan, ya oke, silahkan pulanglah seperti apa yang engkau percayai. Dan disebutkan pada saat itu juga hamba perwira ini sembuh. Bapak Ibu, kita mungkin bisa mencoba untuk menghadirkan sebuah variabel. Allah sanggup untuk menyembuhkan. Allah bisa bertindak dengan cara apapun. Tetapi ada faktor iman yang dimiliki. Ada faktor iman yang bagaimana merespon terhadap iman percaya bahwa Allah itu sanggup menyembuhkan.
Nah, perwira ini dengan tatanan kemiliterannya membuat dia memiliki cara berpikir iman yang luar biasa itu. Dan akhirnya dia juga boleh menyaksikan apa yang diyakini, apa yang dipercayai, apa yang diimani. Kalau Yesus ngomong saja, hambanya sembuh. Dan itu terjadi. Bapak Ibu, kita sekarang berada di dalam kondisi yang sesungguhnya patut prihatin. Karena pandemi ini begitu luar biasa. Banyak orang yang terpapar, bukan saja satu-satu tetapi keluarga-keluarga. Yang nampaknya terlalu mudah. COVID ini menyerang keluarga demi keluarga. Keluarga menjadi sebuah klaster yang luar biasa. Dan proses penularannya yang sangat cepat. Bapak Ibu, puji Tuhan, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, yang selama ini juga mungkin mendukung dan mendoakan kami sekeluarga. Dan Tuhan izinkan untuk beristirahat, lalu ya Tuhan sudah memberikan pemulihan. Dan di dalam pergumulan-pergumulan menghadapi kondisi sakit seperti itu, paling tidak mencoba ditata ulang oleh Tuhan untuk mempelajari tentang apakah yakin tidak bahwa Allah itu adalah Allah yang menyembuhkan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Bapak Ibu, ya tentu saja kalau kita didorong oleh sebuah kebutuhan untuk sembuh, acap kali iman itu dibooster dengan kebutuhan itu. Ya yakin bahwa Allah itu Allah yang menyembuhkan. Tetapi sekali lagi, kita itu kadang-kadang memang menggunakan logika kita. Kita mencoba terkadang memberikan sebuah penilaian-penilaian yang rada sedikit miring itu. Bila mana ada orang yang mengalami jamahan-jamahan Tuhan melalui ibadah-ibadah kesembuhan dan yang modelnya seperti itu. Tetapi satu hal, bukan pada permasalahan orang itu sembuh atau tidak sembuh. Tetapi kita yang pertama, apakah yakin bahwa Allah itu Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan Dia adalah Allah yang menyembuhkan? Percaya atau tidak? Yang kedua, tatkala kita mempercayai bagian ini, kita mempercayai tidak bahwa Allah yang berdaulat itu adalah Allah yang memiliki kehidupan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Dia akan lakukan yang terbaik. Bila mana kita itu terus belajar untuk mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Yang ketiga, tatkala Tuhan izinkan ada hasilnya kita dipulihkan. Tetapi ada orang-orang yang mungkin kita selama ini sudah bergumul dan berdoa bersama-sama. Tuhan kemudian memiliki rencana lain. Orang itu meninggal dunia. Bukan berarti Allah itu tidak sanggup menyembuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi seolah-olah sebuah keterkaitan yang acap kali kita alami, yang membuat kita itu terus berpikir. Dan biarlah seperti halnya yang pernah di-sharekan dalam doa Rabu yang lalu, hubungan antara doa dan pertumbuhan, sesungguhnya kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin berserah kepada Allah yang kita kenal itu. Dan Allah yang kita kenal itu akan memberikan pengalaman-pengalaman agar kita semakin mengenal Dia. Di dalam masa istirahat, lalu salah satu yang saya yakin kekuatan itu diberikan oleh Tuhan melalui doa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya juga diberkati melalui tayangan-tayangan yang saya tonton. Nah, salah satu tayangan yang saya tonton itu adalah Don Moon dengan lagu yang dinaikkan.
Lagu yang didasari pada ayat-ayat Alkitab dan yang dipercayai bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Yang satu dari Keluaran, yang satu dari Mazmur. Nah, saya ingin mengakhiri dan kembali melalui pujian ini mengajak Bapak Ibu untuk yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang menyembuhkan. Dan saya rindu setiap kita yang pada saat ini mungkin dalam kondisi sehat, mari kita terus belajar untuk menjaga kesehatan kita. Tetapi tatkala mungkin kita dalam kondisi sakit, kurang enak badan, atau ada di antara orang-orang yang kita kenal mereka dalam kondisi sakit, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kita mau menyerahkan mereka di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah, Tuhan sendiri yang juga boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Mari kita akan menaikkan pujian tersebut, sebuah pujian yang sederhana. Saya akan menyanyikan bagi Bapak Ibu. Setelah itu saya akan mengajak kita menyanyikan pujian ini. Judulnya I'm the God that healeth thee. Aku adalah Allah yang menyembuhkan. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Sederhana sekali. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. Kita akan nyanyikan pujian ini 2 kali. Di bait yang kedua, bukan pernyataan Allah, tetapi pernyataan iman kita digantikan. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Mari kita akan pujikan pujian ini. I'm the God that healeth thee. I'm the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I'm the Lord, your healer. Sekali lagi, I'm the God. I'm the God that healeth thee. I'm the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I'm the Lord, your healer. Sekarang pernyataan iman kita bahwa Dia adalah Allah yang mampu menyembuhkan. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You send your word, you heal my disease. You are the Lord, my healer.
kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, setiap kami yang pernah mengalami sakit, kami berharap kami boleh disembuhkan. Dan kami berharap ada jamahan, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Dan tatkala kami ya Tuhan mengalami sakit seperti ini, maka sesungguhnya kami diberikan sebuah pengalaman dan pengenalan yang baru, bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bersama-sama. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami, terlepas kami ini sekarang dalam kondisi sehat ataupun kami dalam kondisi sakit. Tatkala kami sehat, biarlah kami senantiasa mensyukuri karena Engkau memberikan kepada kami berkat berupa kesehatan itu. Berikan juga kepada kami hikmat ya Tuhan, agar kami juga bisa membawa diri kami yang sehat ini untuk dijauhkan dari hal-hal yang membuat kami bisa sakit ya Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kami tetap mau menjaga diri ya Tuhan dengan mengikuti protokol kesehatan dan kami tidak bermain-main dengan kehidupan yang kami jalani. Bagi kami yang sakit ya Tuhan, kami mau tetap menyerahkan agar Tuhan sendiri yang boleh menopang kami. Engkau boleh memberikan berkat kepada kami ya Tuhan, yaitu berupa kesembuhan dan kekuatan itu. Tetapi biarlah kami juga dilimpahi oleh Tuhan berupa hikmat, agar kami mengetahui apa yang seharusnya kami lakukan. Kami mungkin merujukkan kesehatan kami atau kondisi sakit kami ini ya Tuhan kepada pihak-pihak yang mereka memang memiliki kemampuan untuk bisa memberikan petuah sampai penanganan agar kami ini bisa sehat. Jikalau kami harus minum obat, ya kami harus minum obat ya Tuhan. Jikalau kami harus mendapatkan asupan yang cukup, ya kami berusaha ya Tuhan untuk memenuhi asupan tersebut. Jikalau kami harus memiliki jam tidur yang cukup, jikalau kami harus memiliki tingkat penyerahan kami kepada Tuhan, kami mau belajar berserah ya Tuhan. Kami mengingat juga pada saat ini untuk orang-orang yang kami kenal, khususnya mereka yang sedang terpapar COVID ini ya Tuhan. Baik ada pribadi-pribadi ataupun keluarga-keluarga, kami memintakan ada berkat dan pertolongan Tuhan yang sama bagi mereka. Mari Tuhan berkati mereka di dalam masa-masa terpapar ini, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang melakukan isolasi mandiri, agar mereka juga mendapatkan pengobatan yang tepat, agar mereka juga mendapatkan kesempatan konsultasi kesehatan mereka dengan pihak-pihak yang memang bisa dihubungi. Kami juga memintakan agar mereka terus-menerus belajar disiplin dalam kondisi seperti ini ya Tuhan, agar proses pemulihan itu memang berangsur-angsur akan terjadi di dalam diri mereka. Kami juga mau menyerahkan ada di antara mereka yang diizinkan oleh Tuhan mengalami keterhilangan ya Tuhan, karena situasi seperti sekarang ini. Kami juga memintakan ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi keluarga yang berduka ini ya Tuhan. Dan kami juga tetap memintakan campur tangan Tuhan agar keluarga-keluarga yang seperti ini mereka juga boleh dipulihkan ya Tuhan. Bukan saja fisik penyakit mereka, tetapi hati mereka pun juga boleh dipulihkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk tenaga medis ya Tuhan, yang Tuhan juga boleh tempatkan di tempat-tempat di mana mereka memang harus menangani orang-orang yang terpapar. Kami memintakan perlindungan dari Tuhan agar mereka juga bisa sehat, tetap sehat, mereka dijauhkan dari paparan yang sedang terjadi di orang-orang yang mereka urus ya Tuhan. Dan tatkala mereka pulang ke rumah, mereka pun ya Tuhan tidak membawa virus-virus tersebut. Rumah tangga atau keluarga mereka juga dijagai oleh Tuhan.
Dan kami juga memintakan ya Tuhan, berkat ini juga bagi Satgas Covid ya Tuhan. Baik yang dikoordinir di tingkat Kodia ataupun kabupaten ataupun yang di kecamatan sampai yang urusannya dengan pihak Banjar-Banjar. Kami juga mau menyerahkan untuk yang tingkatnya nasional ya Tuhan, supaya ada koordinasi-koordinasi yang mereka lakukan itu memang memberikan manfaat yang sangat bisa dirasakan oleh orang-orang yang sedang terpapar. Bapak, kami juga mau menyerahkan sekali lagi untuk penanganan-penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh rumah sakit ataupun tatkala pemerintah menyediakan tempat-tempat isolasi mandiri yang terpusat ya Tuhan, yang terpadu. Tuhan juga boleh menolong agar semuanya itu dapat diberikan dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Bapa, kami pada saat ini biarlah juga terus belajar untuk meyakini dan kami rela untuk menggumulkan bahwasanya Engkau adalah Allah yang berdaulat. Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Allah yang mampu menjamah, memulihkan, menguatkan, menyehatkan setiap kami. Dan biarlah kami belajar ya Tuhan untuk mempercayakan hidup kami kepada Allah yang sedemikian. Dan sesungguhnya tatkala kami diizinkan untuk mendapatkan situasi yang tidak sesuai dengan harapan kami, maka iman kami pun sesungguhnya tidak akan berubah. Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan segala aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tatkala kami beraktivitas di tengah-tengah rumah tangga, kami mungkin yang akan melakukan pekerjaan kami dari rumah, kami yang mungkin harus berinteraksi dengan orang-orang melalui gadget kami juga memintakan Tuhan boleh memberkati kami sekalian. Inilah yang menjadi doa permohonan kami, dan kami percayakan kehidupan kami hanya di dalam pertolongan Tuhan. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, pertolongan, kekuatan, Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas.